Maka sahabat sesungguhnya adalah hidup adalah tentang kesadaran, hidup tentang keyakinan. Maka hari ini Abah sangat bersedih karena menyaksikan manusia-manusia yang sudah hilang keyakinan ya sahabat. Maka tadi siang ada sahabat, ada seorang ustadz boleh kiai adalah karena barangkali belakangan ini Abah sampaikan bahwa sesungguhnya adalah siksa kubur itu bukan pada tanah. Kemudian dan akhirnya beliau menelepon Abah menjelaskan detail tentang siksa kubur tadi semua ya. Abah senyum saja mendengarkannya tadi semua. Setelah selesai beliau menjelaskan tentang siksa kubur dengan segala dalil-dalilnya tadi semua kata Abah. Karena Abah kenal dengan dia sudah lama tadi semua. Sahabatku, kalau kau yakin siksa kubur di dalam tanah itu seperti itu, maka adalah engkau akan digebukin oleh malaikat Jabania dan lain sebagainya. Kenapa hidupmu tidak mau berubah? Gitu. Abah suka tanya sama dia, kalau kau yakin seperti itu, kenapa kau adalah hidupmu adalah judi gitu kan? Bahkan saya tahu beliau itu belum lama adalah pinjam uang ke Abah karena korban apa namanya judi online tadi semua ya. Kalau kamu yakin dengan siksa kubur adalah seperti yang kamu jelaskan barusan, harusnya kamu lebih banyak taat daripada Abah. Seharusnya kamu zikirnya lebih banyak daripada Abah. Seharusnya kamu sodakohnya lebih banyak daripada Abah. Abah saja yakin dengan siksa kubur tapi bukan di tanah itu. Tadi semua ya, tetapi kamu justru yang meyakini di tanah itu dan yakin akan digebukin, yakin ada malaikat Jabania setelah 7 langkah kata kamu, tapi kenapa hidup kamu aut-autan? Kenapa hidup kamu malah dibenci oleh istrimu, dibenci oleh tetanggamu, dibenci oleh saudaramu? Nah inilah yang kadang-kadang kata Abah, inilah sahabat, ya. Inilah aneh bin ajaib kadang-kadang. Ada orang percaya di hutan itu ada singa, gitu. Tapi dia nggak yakin di hutan itu ada singa, gitu kan tadi. Dia masih berani, dia menceritakan galaknya singa. Dia menceritakan singa itu binatang yang giginya bertaring. Dia menceritakan singa itu kukunya sangat tajam. Tapi kenapa dia berani masuk ke dalam hutan gitu kan dari sahabat ya. Jadi Abah sahabat seandainya kalian yang kata Abah juga yang meyakini bahwa neraka di sana itu begitu mengerikan, meniti jembatan Shiratal Mustaqim begitu mengerikan. Seharusnya kamu persiapannya lebih dari orang yang enggak gitu kan tadi. Tempo hari sahabat waktu Abah membahas tentang kepada seorang kiai kata Abah surga itu adalah pada saat tubuhmu masih ada. Neraka itu pada saat tubuhmu masih ada. Siksa kubur itu pada saat apa namanya tubuhmu masih ada. Dia ngotot. Dia bilang surga itu di sana, Mbak. Ya saat Abah, kalau kamu yakin seperti itu, harusnya kamu tuh lebih banyak berbuat baik daripada Abah. Kamu itu harusnya tidak boleh membenci tetanggamu, kamu boleh saling membenci, harusnya kamu tumbuhkan rasa saling menyayangi, harusnya. Terus adalah kamu kan percaya bahwa kata kamu adalah akhirat itu di sana dan kamu adalah akan mengambil pahalanya. Tapi kenapa kamu sendiri tidak berbuat itu gitu loh maksud Abah. Dan kalau kamu pun percaya di kubur itu bakal digebukin, kenapa kamu dari sekarang tidak belajar bagaimana mempersiapkan jangan sampai siksa kubur itu ada pada dirimu. Kan jadi aneh. Orang percaya dan dia marah-marah sama Abah karena Abah bilang siksa kubur itu bukan di tanah itu. Tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Tidak malah saling membenci, bermusuhan, saling memaki, saling mengkafirkan, saling menghina. Terus di mana keyakinan itu sahabat ya? Sebagaimana Abah pernah bilang pada seorang kiai tempo hari. Kalau kamu yakin pada sorgamu di sono itu, harusnya kamu itu setiap hari adalah terus mencintai Allah. Terus beribadah kepada Allah. Dan terus menebarkan kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah. Bukan sebaliknya gitu sahabat ya. Jadi ini ya mari logika berpikirnya adalah kita tumbuhkan. Seandainya Indonesia, kata Abah, percaya pada siksa kubur. Seandainya Indonesia percaya ada neraka di sana.
Tidak ada orang miskin di Indonesia. Tidak ada orang yang kesusahan di Indonesia. Tapi kenapa malah mereka percaya dengan siksa kubur, percaya dengan neraka, tapi malah justru adalah kita adalah negara yang 1.300 triliun korban slot. Nah inilah yang Abah ingin bangkitkan kesadaran kalian. Marilah kita segala sesuatu itu yakini dan imani dari semua. Jangan seseolah-olah karena pada saat tadi yang Ustadz tadi, begitu marahnya dia sama Abah. Yang kata Abah, wah ini dalilnya jelas. Tapi kenapa kamu adalah sampai dibenci oleh keluargamu? Karena kamu tuh buruk. Kau punya hutang ke kiri ke kanan gak pernah dibayar. Kau menyakiti tetanggamu, kau menyakiti saudaramu. Terus di mana tadi semua? Kata kamu di hutan itu ada singa dan singa itu galak. Tapi kenapa kamu justru malah datang ke hutan? Kan lucu gitu kan sahabat ya. Nah inilah sesungguhnya pada saat seseorang berkata agama, tetapi keyakinannya adalah tidak ada. Pada saat seseorang bicara tentang kebenaran, tapi dia bukan pelaku kebenaran. Pada saat dia adalah seseorang adalah menyampaikan sesuatu dalil, tapi dia tidak mengimani dalil itu. Nah kalau Abah sahabat ya, nah inilah barangkali itu kan tentang penafsiran. Kalau Abah dan orang-orang, karena Abah sudah menggabungkan syariat dan hakikat, maka bagi Abah adalah siksa kubur, neraka, surga adalah saat ini. Pada saat ada tubuh tadi semua ya. Nah, itu silakan, akan berbeda pandangan boleh tadi semua. Tetapi walaupun begitu, kita adalah melakukan dengan sahabat-sahabat. Bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan. Terus menebar kasih sayang. Padahal kita surganya di sini gitu loh. Tadi semua. Kamu yang di sana harusnya lebih-lebih lagi. Dan yang lucunya sahabat, coba kita lihat ya. Kita mari jangan pakai emosi, jangan pakai apa. Sahabat kita Yahudi itu sodakonya 30%. Padahal Yahudi itu oleh orang Islam sudah dianggap, sudah dilaknat seolah-olah karena kamu salah alamat gitu. Orang Yahudi itu dianggap sebagai musuh Allah. Padahal yang tadi semua. Mereka itulah Yahudi itu orang yang mendapatkan petunjuk. Zionis. Jangan selalu ketukar Yahudi dan Zionis. Beda. Zionis dan Yahudi itu beda. Kristen dan misionaris itu beda. Islam dan teroris pun beda. Nah ini harus dipahami. Gitu kan tadi. Inilah sahabat, maka dalam kita pengajian sore ini mari kita, karena agama itu untuk orang yang berakal. Tadi semua kata Abah, seandainya orang Indonesia percaya dengan siksa kubur, pasti dia akan mengeluarkan zakat 2,5%. Orang Yahudi saja 30% dan dia nggak percaya dengan itu. Bahkan dia sudah dianggap calon neraka, tapi dia terus berbuat baik. Tadi semua. Orang Nasrani sahabat, dia itu zakatnya itu 2,5%, apa 25% HKBP. Katolik itu 10% sampai 15%. Kemudian Hindu dan Buddha itu 15%. Islam 2,5% ya. Itu pun udah diiming-imingi surga, bidadari, kebaikan tadi semua, tetapi tetap saja. Maka hari ini sahabat, marilah kita perbaiki diri kita, cara berislam kita. Jangan-jangan kita hanya ngaku-ngaku saja Islam. Buktinya tadi. Ada sahabat Abah yang maki-maki Abah karena Abah tak percaya siksa kubur. Abah percaya siksa kubur. Cuma bagi Abah siksa kubur itu bukan di dalam tanah situ. Karena dalilnya sahabat siksa kubur itu di Al-Quran maupun di hadis juga. Lebih kepada fikih siksa kubur itu. Dan Abah lebih percaya siksa kubur itu adalah berdasarkan firman-firman Allah. Bagaimana Ayub ditelan Yunus ditelan oleh ikan, itu lebih siksa kubur sebetulnya, tubuhnya lah kuburnya itu. Maka tadi dalam Al-Quran afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Tuh kenapa Allah mengaitkan kata kubur dengan kata sudur? Tuh. Sebetulnya di mana kuburan itu? Pada saat kamu mati dada kamu tadi, maka sesungguhnya tubuh kita lah yang akan menjadi siksa kubur itu. Kita akan menyiksa diri kita dengan mengubur jiwa kita tertidur. Itulah kenapa kaitannya tadi kata Allah, afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Berarti sesungguhnya kubur dan sudur itu ada kaitannya. Orang bahagia tergantung pada dadanya.
Tapi orang yang celaka pun tergantung pada dadanya. Disinilah sesungguhnya. Nah, apa kaitannya kubur dengan sudur? Itulah kata Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Tuh. Allah sudah mengatakan dia akan masuk neraka jahanam kalau seandainya sudurnya, dadanya adalah mati gitu loh. Maka itulah kenapa Allah mengaitkan afala ta'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Inilah tubuhmu lah kubur sesungguhnya. Bahkan baginda Nabi sudah mengatakan annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu selama ada pada bagian kuburnya jasad, sahabat. Karena ingat, karena kubur itu tanah dan tubuh kita ini dibuat dari tanah. Ingat, tubuh kita ini bumi. Secara ilmu hakikat tubuh manusia adalah bumi dan adapun ruhnya adalah langit. Maka sesungguhnya manusia itu kalau kita lihat dalam kitab Syirrul Asrar, di antaranya penyebab manusia adalah tidak bisa melahirkan tiplul ma'ani adalah hakikat Nur Muhammad pada dirinya. Karena dia tubuhnya menjadi kuburan yang menutupi dirinya. Tadi semua. Nah inilah sebetulnya. Maka orang-orang yang sudah mengerti bahwa dia ingin membukakan dadanya kebahagiaannya. Maka dia akan selalu mengurus dadanya. Dadanya dia akan urus. Karena dia ngerti. Maka itulah kata baginda Nabi, di dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada syagofun. Dalam syagofmu ada lubun. Dalam lubmu ada syirun. Betul kata tadi Ustadz tadi. Kubur itu kan jamak. Dari kata kobaro. Ba, dan ro tadi. Tapi kubur dari kata kobaro itu adalah apa namanya? Tertanam. Apa namanya? Apa yang ditanam? Apa yang dikubur? Maka itulah kenapa sahabat Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Disinilah kamu dilahirkan. Dari tanah ini kamu diciptakan, ke dalam tanah ini kamu dimasukkan, tapi dari tanah ini pula kamu akan dibangkitkan. Nah, pahami, fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Di tempat ini kau dihidupkan, di tempat ini kau dimatikan, di tempat ini pula kau dibangkitkan. Nah, maka sesungguhnya kebangkitan kembali kita punya jasad itulah kubur, sahabat. Ya. Maka kalau Abah menyaksikannya, kalau kalian ingin bebas dari, karena sebetulnya tadi kayak sahabat Abah tadi, Ustadz tadi yang marah-marah tadi semua. Kalau menurut Abah, dia itu ada dalam sedang siksa kubur tadi semua. Dia justru sedang dalam siksa kubur. Dia marah-marah meyakinkan Abah bahwa siksa kubur itu ada. Tapi Abah menyaksikan dia sedang dalam siksa kubur. Tadi. Karena kalau orang itu percaya kata Abah. Di kubur itu kata dia ada malaikat Jabani yang ngegebugin dia. Menyiksa dia. Ada ular sujail akro dan lain sebagainya. Abah ngerti dari dulu itu kisah yang sudah Abah pelajari. Tapi pada saat kita logiknya sudah berjalan ternyata. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, justru tubuh kita lah kuburan yang sesungguhnya. Itulah Ashabul Kahfi di dalam guha itu. Itulah kubur. Tubuhnya itulah kuburan bagi Ashabul Kahfi. Sampai Ashabul Kahfi menemukan kesadaran, sahabat. Inilah kubur yang sesungguhnya. Bahkan sebenarnya kalau mengerti nanti sahabat, kenapa surat Hud dalam surat Hud dijelaskan tentang surga dan neraka pada saat adalah bumi dan langit masih ada, dalam arti pada saat jasad dan ruhmu masih ada. Jadi ayat tadi sudah menjelaskan afala ta'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Sesungguhnya kubur itu tergantung pada sudur. Kalau dada kamu ada tidak lebar, maka badan kamu menjadi kuburan, maka hidup kamu menjadi sempit. Rezeki kamu tidak sempit. Maka itulah digambarkan juga oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Kenapa donka sempit, gelap? Karena kamu ada pada sisi jasadmu, pada sisi kubur yang menelan keyakinanmu, yang menelan jiwamu. Sehingga kau bicara tentang siksa kubur, tapi kau tidak ingin melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kau yakini bahwa sesungguhnya siksa kubur itu adalah ada. Tuh. Coba kalau kamu yakin di hutan itu ada singa dan singa itu galak. Pasti kamu tidak akan berani melakukan penyelewengan.
pasti kamu tidak akan berani masuk ke dalam hutan itu. Karena kamu takut dengan singa itu. Tapi ini bicara tentang galaknya singa. Tadi semua, wah siksa kubur itu luar biasa, Tapi saya tahu kamu itu adalah pendengki, pendendam. Bahkan saya tahu kenal dia adalah, bahkan saya pernah bantu berkali-kali korban judi online. Keluarganya, anaknya saya bantu. Karena kamu tadi semua sering menyakiti keluargamu. Terus di mana keyakinanmu sahabatku? Di mana keyakinanmu pada neraka itu? Dan pernah ada seorang juga yang datang kepada Abah pada saat kata Abah, surga dan neraka ini sebagaimana dalam kitab Syirul Asrar, jelaslah di bumi ini. Pada saat kamu punya jasad tadi semua ya. Itulah kenapa kaitannya dengan dipan, kaitannya dengan bidadari, kaitannya adalah dengan batu-batu yakut, jabarzut. Ya tadi pada saat kamu punya jasad. Dan Allah jelaskan itu nyata di surat Hud. Neraka dan surga itu pada saat bumi dan langit masih ada. Jelas itu kok tadi semua. Karena pada dasarnya di mana kamu akan merasakan penderitaan kecuali pada jasad. Cuma sekarang ini maka Abah sekarang kenapa buka banyak hal hakikat. Karena Abah menyaksikan orang yang sedang di dalam neraka tapi tidak sadar dia sedang dalam neraka. Dia takut dengan neraka yang di sono padahal dia sedang mengalami neraka itu sendiri. Tuh. Tadi dia yakin bahwa ada siksa kubur di sono tapi dia sendiri tidak sadar. Dia sedang mengalami siksa kubur itu. Ya. Dan kenapa Allah dalam Al-Quran mengaitkan kubur dengan sudur? Orang yang dadanya terkunci, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi, maka tubuhnya menjadi kubur. Dia keyakinannya terkubur. Itulah yang Allah ingatkan. Selalu tentang penglihatan, pendengaran. Tetapi Allah mengatakan adalah penglihatan yang ada di dalam dadamu. Dan Allah mengingatkan bahwa kata Allah bukan buta yang di kepala tadi semua, tapi adalah buta yang ada di dalam dada, sahabat. Ya, buta penglihatanmu di dalam dada akan membuat engkau tersiksa di dunia ini. Maka Abah boleh simpulkan dari kemarin pun kepada sahabat-sahabat semua, ayo kamu rubah, karena kamu tuh layak bahagia. Prinsip-prinsip dasarnya tadi semua ya. Maka karena segalanya akan berbalik kepada dirimu sahabat ya. Nah inilah kenapa Tuhan Abdul Qadir suka bernadom qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kallimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Nah secara global Abah sudah jelaskan. Pada saat Allah bicara tentang Ayub dan penyakit kulit adalah sesungguhnya adalah ciri-ciri orang yang sedang berada dalam siksa kubur. Maka kenapa penyakit kulit tadi semua ya. Kemudian juga bagaimana tentang Yakub yang buta. Abah sering katakan itulah siksa kubur sebetulnya. Pada innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata yang ada di kepala kata Allah, tapi buta mata dalam hati. Itulah maka ada bahasa lahum kulubun la yabqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Sahabat. Jadi firman Allah yang mengatakan tentang afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur adalah pada saat dadamu terkunci, tubuhmu menjadi ada dalam siksa kubur. Tuh. Sesungguhnya kesulitan, masalah adalah karena kamu berada pada siksa kubur. Mana kuburnya? Ya tubuhmu itu. Jadi semua ya. Karena inilah sesungguhnya. Maka kata Abah, kalau seandainya orang Indonesia percaya dengan siksa kubur, tidak ada korban judi online. Kalau orang Indonesia percaya di sana itu nerakanya itu akan susah meniti jembatan Siratal Mustaqim seumpama rambut di belah 7, Abah yakin orang akan berbondong-bondong berbuat baik dan mempersiapkan karena dia mengerti ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu ladang kepada akhirat. Pasti dia akan akan menyayangi tetangganya, akan menyayangi saudaranya, akan terus saling menyayangi, akan terus menebar kebaikan karena dia tahu bahwa ad-dunya majra'atul akhirah, dunia itu adalah kebun buat akhirat. Tapi realitas kenyataannya hari ini banyak orang kita teriak percaya dengan siksa kubur, tapi tidak pernah
melakukan persiapan dengan apa yang diyakininya itu. Dia percaya di sana itu ada neraka, tapi wah, siratal mustaqim, jembatan membentang ujung ke ujung, bawahnya hanya api, minumnya air zakum, tapi tidak pernah melakukan persiapan untuk ke situ. Nah, inilah yang kadang-kadang orang-orang hakikat seperti Abah yang sudah menyaksikan dengan mata batin, betapa kasihan orang-orang yang semacam ini. Dan Allah sudah mengatakan, fi qulubihim maradun fazada humullahu maradu. Di hatinya sudah ada penyakit. Kenapa nggak disebut penyakit? Dia meyakini di sana itu ada siksa kubur, tapi dia terus mendatanginya. Dia meyakini di sana itu ada neraka, tapi dia tidak pernah berusaha untuk menghindari neraka itu. Coba. Fi qulubihim maradun fazada. Itulah kenapa ada fi qulubihim. Itulah kenapa kata kubur Allah dekatkan dengan kata sudur tadi. Ya. Yang kata Allah, afala ta'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Tuh. Pada saat kau dikeluarkan dari kubur, mana kuburmu? Inilah tubuhmu itu, kubur. Ya, qabara. Apa yang dikubur? Jiwamu. Siapa yang dikubur? Yusuf. Gitu. Tadi semua. Yusuf yang terkubur oleh jasadnya sendiri. Yusuf adalah jiwamu dan tubuh kita adalah kubur yang mengubur Yusuf sehingga tidak mampu melakukan kebenaran. Tadi semua ya. Siapa yang terkubur? Yunus. Apa kuburannya? Ikan. Inilah perut ikan. Ikan yang menelan. Tadi semua ya. Yang tidak melahirkan. Bahkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin tuh. Allah sudah mengingatkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Nah itu pendusta agama itu pada saat mereka percaya di siksa kubur, tapi mereka tidak pernah menyiapkan perbuatan orang-orang yang ingin selamat dari siksa kubur. Siapa pendusta agama itu? Mereka yang percaya di sana itu ada surga dan neraka, tapi tidak pernah menyiapkan perbuatan-perbuatan ahli surga, menyayangi, mencintai, memaafkan, saling berbagi, menyatukan, bukan memecahkan. Tapi ini kebalikannya. Tadi semua, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Akhirnya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia tidak menyayangi yatim yang syariat di luar dirinya, dan dia pun ada tetap ruh Nur Muhammadnya adalah tiplul ma'aniknya, tetap yatim, tidak pernah dilahirkan. Jiwa yang suci yang ada dalam tubuhnya, yang terkubur dengan jasadnya, selamanya yatim, tidak pernah dilahirkan sampai kepada kematiannya. Inilah yang Abah saksikan hari ini. Orang teriak siksa kubur, tapi tidak meyakini siksa kubur itu ada. Tadi bahkan sebaliknya. Tapi saudara-saudara kita yang di sana di Eropa tidak percaya dengan siksa kubur, mereka terus berbagi, saling menyayangi. Jangankan mencintai manusia, anjing pun mereka sayangi, pohon pun mereka sayangi, sungai mereka sayangi, makhluk mereka sayangi. Nah inilah kan kebalik tadi semua ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tuh. Dia nggak peduli kok pada orang yatim. Maka Abah, kalau seandainya Islam Indonesia percaya dengan neraka di sana dan siksa kubur ada, pasti setiap hari tidak ada lagi anak yang menangis karena kelaparan. Pasti tidak ada orang-orang yang kesulitan. Ini malah kebalik. Ceritanya siksa kubur, ceritanya neraka well, neraka jahim, neraka jahanam. Tapi kita adalah korban judi online terbesar di dunia. Kita adalah negara terkorup di dunia. Kita negara yang tidak bahagia di dunia. Kita negara yang paling pembunuhannya paling besar di dunia. Coba, mari kita berpikir logis hari ini. Ya tadi semua ya. Marilah kita. Kalau kalian percaya di hutan itu ada singa, hindari hutan itu. Kalau kalian percaya di hutan itu ada ular yang galak, singa yang galak, beruang yang galak, ayo lakukan perbuatan-perbuatan supaya kamu bebas dari singa itu. Bukan hanya teriak-teriak percaya siksa kubur, tadi semua bahkan nyerang-nyerang Abah dengan bahasa yang apa. Itulah cirinya orang yang sebenarnya dia sedang berada dalam siksa kubur. Tapi dia, tadi kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Setelah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit di dadanya. Kalau nggak ada penyakit, dia yakin tadi semua
bahwa dia percaya dengan siksa kubur. Abah senang kepada kalian semua yang percaya di kuburan itu ada malaikat Jabaniyah bakal mukulin kamu, di mana ular Syujaul Akro akan mencabik-cabik kamu. Ayo kita jauhi dia dengan apa? Saling menyayangi sesama manusia. Ayo kita jauhi siksa itu dengan terus berbagi sesama manusia. Ayo kita jauhi itu semua dengan terus kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketaatan. Cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai makhluk, cintai segalanya. Kalau kalian percaya di kubur itu ada siksa, kalau kalian percaya di sana itu ada neraka. Tuh. Kan logikanya begitu. Nah, adapun kepada Abah, kenapa Abah nggak percaya lagi di dalam kubur itu nggak ada siksa? Karena tadi beda. Ada dua tingkatan sahabat dalam perjalanan menuju Allah. Yang pertama, orang yang pertama itu adalah menuju Allah itu ada yang takut pada Allah. Innama yashallaha min ibadil ulama. Minimal kamu takut dulu. Kalau kamu yakin bahwa di sana ada neraka, kamu yakin di sana itu adalah kamu akan panen ada surga. Seperti kemarin ada kiai yang datang ke Abu, wah surga itu jelas di sana. Saya tanya, sudah berapa kebaikan yang kamu lakukan kiai? Sudah berapa banyak orang yang kamu bahagiakan? Sudahkah kamu bahagiakan istrimu? Sudahkah kamu bahagiakan saudaramu? Sudahkah kamu bahagiakan tetanggamu? Dari semua. Sudahkah kamu mengeluarkan zakat sebagaimana kewajibanmu? Dari semua. Coba berpikir. Saya tanya, sudahkah? Berapa rumah jompo yang sudah kau bangun? Berapa pondok atau majelis atau masjid yang sudah kau bangun? Ternyata tidak. Abah tidak meyakini di sana itu ada neraka. Karena bagi Abah neraka itu pada saat tubuh masih ada. Tapi kita dengan kelompok Abah terus kita menebar kebaikan. Ya, kita membersihkan sungai-sungai, menanami gunung-gunung. Alhamdulillah sekarang pondok yang ke-30 yang kita bangun dan renovasi. Dan alhamdulillah rumah jompo yang dalam 3 tahun ini saja itu adalah hampir 28 rumah yang kita padahal siksa kubur di sana bagi Abah tidak ada. Maaf, itu bagi Abah ya. Bagi kamu yang percaya silakan, tapi kepercayaan kamu dengan coba diluruskan. Coba tunjukkan gitu loh. Marilah kita saling menyayangi, saling memaafkan. Kalau percaya ada hari pembalasan di sana itu. Tuh. Kenapa nggak tebar kebaikan? Nah inilah yang Abah sedih dengan Nusantara ini hari ini. Begitu terjebak dengan doktrin dan dogma, tapi tidak melakukan. Bercerita tentang kebaikan, bukan pelaku kebaikan. Inilah persoalannya karena hilangnya uswah. Karena lebih percaya kepada doktrin dan dogma yang sudah diyakini sejak kecil. Tapi tanpa berpikir logik. Dari semua ya. Nah inilah sahabat. Coba aja kamu berpikir sejenak. Jangan pakai kemarahan pada Abah. Coba kamu pikir. Kalau yakin kamu dengan pertanyaan malaikat Jabaniyah itu dalam kubur itu. Kenapa kamu tidak menjawab? Tidak mempersiapkannya hari ini. Kenapa kamu tidak takut kepadanya? Itulah kata Abah. Perjalanan kepada Allah itu 2 kelompok. Pertama yang innama yashallah min ibadil ulama. Yang pertama takut dulu pada Allah. Dia melakukan ketaatan. Minimal takut. Kamu harus takut pada siksa kubur itu. Kamu harus takut pada neraka itu. Kalau yakin iman pada Allah. Innama yashallah, yang takut pada Allah lah yang disebut dengan ulama. Nah, tapi nanti sahabat, setelah kamu pelajari kamu takut pada Allah, mendekat karena takut pada makhluk, pada singa, kamu menghindarinya. Tadi. Itulah kenapa kalau kamu takut di hutan itu ada singa. Di hutan itu ada buaya yang ganas. Di hutan itu ada beruang yang ganas. Tapi kenapa kamu malah masuk ke dalam hutan itu? Artinya apa? Kalau kamu takut di dalam kuburan itu ada Jabaniyah, ada siksaan, ada ini, ada itu. Kenapa malah kamu masuk? Dan bagaimana disebut masuk? Tidak melakukan kebaikan. Dan terus berbuat keburukan. Tadi semua. Ya. Seharusnya yang pertama, pada saat kita takut pada makhluk, hindari makhluk itu. Hindari siksa kubur itu. Hindari neraka itu. Dengan apa? Terus berbuat baik. Nah, setelah kamu mempelajarinya, bagi Abah sekarang sudah tidak lagi takut ke situ. Karena Abah sudah kenal pada Allah. Maaf ya. Ternyata gitu. Setelah pertama innama yashallah min ibadil ulama, sekarang Abah bersandar dengan aulia Allah. Ana ala inna aulia Allah
la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Karena Abah sudah kenal ternyata ya Allah, Allah itu baiknya luar biasa tuh. Maka rasanya sakit hati kalau ada orang mengatakan manusia akan yang telah dimuliakan walaqad karomna bani Adam akan disiksa oleh Allah di kubur. Abah itu suka ikut sakit hati. Kenapa? Karena engkau tuduh Tuhanku begitu rendah. Seolah-olah Tuhan itu menciptakan kamu punya maksud. Seolah-olah Tuhan itu adalah sesuatu yang pendendam. Padahal kamu sudah mengerti Asmaul Husna. Nama yang indah. Nama yang baik. Apalagi setelah kamu mengerti seluruh isi alam ini terhimpun dalam Al-Quran. Setiap pada Al-Quran itu terhimpun di dalam suratul Fatihah. Dan dalam suratul Fatihah terhimpunlah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Kalau sudah terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat engkau bercerita tentang siksa kubur. Batalah Rahman dan Rahimnya dia itu. Tuh sahabat. Kalau kamu ngerti Rozik wal Marzuk itu wahid. Pemberi rizki dan penerima rizki. Batalah dia itu sebagai Rozik kepada si Marzuk. Batalah dia itu si Khalik kepada si makhluk. Tadi Khalik wal makhluk wahid. Ingat itu. Abid wal ma'bud wahid. Tuh. Kalau kamu sudah kenal. Oh ternyata. Tuh. Oh ternyata. Itu. Aku adalah dia. Dia adalah aku. Aku adalah dirinya. Dia adalah aku. Tapi aku bukan dia. Itu maksudnya. Pahami sahabat. Kita adalah dirinya, kenyataannya. Maka Abah memilih yang kedua. Yang pertama, innama yashallah min ibadil ulama. Adalah mereka yang takut pada Allah yang disebut ulama. Tapi Abah lebih memilih yang kedua. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Abah lebih bergabung dengan mereka para awliya Allah. Allah itu terlalu penyayang untuk menyiksa. Sahabat, yang menyiksa dirimu adalah dirimu. Hari inilah buktinya. Orang bicara siksa kubur, tapi mendekati siksa kubur. Orang bicara neraka, tapi terus melakukan perbuatan ahli neraka. Orang percaya dengan surga, tapi tidak pernah melakukan perbuatan ahli surga. Saling menyayangi, saling memaafkan, saling menyambungkan, saling menyatukan. Tauhid, wahada yuwahidu tauhidan. Kan inilah persoalannya. Ya. Dan itulah kenapa Allah ingatkan antara kubur dan sudur disatukan. Afala ya'lamu apa namanya idza busyira ma fil kubur wa khussila ma fis sudur. Karena pada saat manusia dadanya terkunci, maka masuklah dalam siksa kubur itu. Sempit, maka dada ini lebar, labur, lebur, luber, maka dia bebas dari siksa kubur. Tuh. Maka keluarlah Ashabul Kahfi dari guhanya. Mana guhanya? Tubuhmu itulah kuburannya. Guha itu kuburan bagi Ashabul Kahfi. Dan Ashabul Kahfi adalah dirimu, jiwamu. Dan keluarlah Yusuf dari penjaranya. Mana penjaranya? Kuburnya. Itulah tubuh kita. Mana Yusuf? Ya jiwa kita itu. Bebaslah Yunus dari perut ikan. Karena ikan itu adalah kubur kepada Yunus. Maka Yunus keluar dari perut ikan itu. Itulah sesungguhnya maka tadi. Orang yang percaya siksa kubur adalah hari ini. Maka Abah tiap hari menyaksikan orang yang siksa kubur. Hadisnya benar. Semuanya benar. Yang salah menafsirkan. Tadi semua. Ya. Maka hari ini kan orang salah menafsirkan. Bicara siksa kubur. Tapi terus. Dia mendatangi siksa kubur itu. Kan lucu. Tadi semua. Ya. Maka disinilah sesungguhnya yang harus. Bagaimana kalian adalah hari ini. Melebarkan dada kita. Maka ada istilah lebar. Lebaran. Itulah lebaran. Maka selama Ramadan itu kita mengembalikan. Supaya kita bebas dari siksa kubur. Idul Fitri. Kembali pada fitrah. Mana kuburnya? Nah inilah jasad ini. Yang mengubur. Tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala. Itulah pendusta agama. Mereka takut bicara tentang siksa kubur. Tapi dia biarkan anak yatim. Bahkan anak yatim yang di luar dirinya dibiarkan. Kita, alhamdulillah sahabat kita yang percaya siksa kuburnya di sini, dia akan terus menebar kebaikan. Inilah yang Abah menyaksikan hari ini. Tempo hari pertanyaan Mas Hendra dengan Jiroso, seandainya mereka percaya bahwa surga itu di sini, seandainya mereka percaya neraka juga di sini, seandainya mereka percaya bahwa siksa kubur itu di sini, pasti mereka akan lebih hati-hati dalam berbuat.
Kenapa? Kata Mas Hendra. Mereka itu justru bicara tentang neraka yang di sono, surga yang di sono. Tapi justru mereka melakukan kerusakan. Karena mereka percaya nerakanya nanti. Tuh, padahal sahabat-sahabat kita, contoh yang di Sumatera, yang di mana, pada saat engkau tadi tidak peduli dengan lingkunganmu, kau tebang hutannya, kau rusak gunungnya, kau tebang kayunya, akhirnya neraka itu justru datang sekarang. Pada saat kamu masih punya jasad, sahabat. Ya, itulah kenapa Allah menyebutkan pendusta agama bagi mereka-mereka yang bicara tentang siksa kubur, bicara tentang neraka, tapi tidak melakukan perbuatan orang-orang yang ingin bebas dari siksa kubur. Malah sebaliknya menebar permusuhan, menebar kejelekan, saling menyakiti, saling menghina, saling coba. Dan ini sahabatku. Inilah kenapa Abah selama 1 tahun ini membuka ilmu hakikat. Ya, walaupun ada yang berkata ilmu hakikat tidak boleh dikeluarkan. Betul, Abah setuju. Segala yang batin tidak boleh didohirkan. Tapi itu hanya kepada mereka yang belum paham. Tadi semua. Karena kalau seandainya mengeluarkan isi perut, yang isi perutnya masih najis, tentu yang keluar adalah najis. Tapi orang-orang yang sudah al-mutu qabla an tamutu, insya Allah seperti Abah, isi perutnya pun sudah tidak lagi najis. Maaf ya. Karena kalau seandainya ilmu hakikat dikeluarkan bagi orang-orang yang perutnya masih najis, maka dia akan mencari uang untuk isi perutnya. Dia mengajarkan agama hakikat untuk isi perutnya. Abah sudah tidak di situ. Ya, 40 tahun Abah berdakwah tidak mencari uang. Ya, karena Abah sudah bebas perut ini. Ya, itulah ilmu hakikat tidak boleh dikeluarkan. Tadi ada tempo hari ada sahabat Abah yang ya karena cintanya kepada Abah, tolong ilmu hakikat jangan dikeluarkan. Ya sahabatku, betul apa yang kau katakan. Bagi kalian yang masih menjadikan perut kalian masih najis sehingga menjual ilmu hakikat untuk perut kalian, itu tidak boleh. Nah, tapi kalau kalian perutnya sudah bebas dari najis, insya Allah bahkan harus kewajiban untuk kamu untuk mensyiarkannya supaya manusia mengerti tentang syariat dan hakikat yang sebenarnya. Jadi itu ya sahabat. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah salatnya itu. Ya, celaka. Celaka salatnya karena kamu adalah pendusta agama. Kau tidak lahirkan, jiwamu ada terkubur di dalam tubuhmu tadi. Afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Dadanya sempit. Dadanya. Karena tidak pernah disucikan. Terkuburlah. Tadi. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Tubuhnya menjadi kubur. Yang mengubur. Yang dikubur jiwanya. Yang dikubur akhirnya. Di dunia ini dia berbicara tentang siksa kubur. Tapi tidak pernah dia menghindari siksa kubur itu. Bahkan terus mendatangi siksa kubur itu. Sahabatku. Ya. Maka Abah saya itu menyampaikan ini tadi semua. Silakan bagi kalian percaya siksa kubur di sini, di sana. Bagi Abah nggak ada masalah. Tetapi ada bagaimana kita bebas. Bagaimana kita ada lakukan kalau yakin. Nah, tapi kalau Abah siksa kuburnya sekarang. Dan kamu harus bebas dari siksa kubur itu. Supaya kamu bebas dari judi online. Supaya kamu bebas dari kemiskinan. Karena inilah yang menghalangi kemiskinan. Keyakinan. Kuburmu itu. Tubuhmu itu. Kuburan sesungguhnya. Nah inilah. Maka orang-orang yang tidak mengerti tubuhnya tadi. Dan afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Kubur dan sudur itu menyangkut satu. Kalau kamu dalam kuburan, sudurmu pun tidak akan bahagia. Karena disinilah sesungguhnya qad aflaha. Kata Allah wa nafsi wa masawa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tergantung. Qad aflaha man zakaha. Wa qad khaba man dasaha. Kalau seandainya tubuhmu adalah masih kuburan yang mengurung jiwamu untuk lahir, maka kau di dunia ini pun sudah siksa kubur sebetulnya. Dan itulah baginda Nabi sudah menyampaikan kepada kita, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apapun yang kamu cari yang berkaitan dengan produk Allah, siksa kubur, barjah,
sirat, neraka, surga. Disinilah letaknya pada diri. Karena tubuhmu lah yang harus membuktikan neraka itu. Tubuhmu lah yang membuktikan surga itu. Tubuhmu lah yang membuktikan siksa kubur itu. Itulah kenapa surat Hud mengatakan surga dan neraka. Di mana pada saat langit dan bumi masih ada. Mana langitnya? Adalah ruhmu. Mana buminya? Badanmu. Yang menjadikan kuburan kepada si jiwa. Sehingga si jiwa dianggap sebagai pendusta agama oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Buat sahabat, teman Abah yang di Karawang yang kemarin berbagi dan insya Allah ya teruskan perjuangan Abah support. Siapapun yang kalian ingin berbagi dengan anak yatim, dengan orang duafa, itulah. Sebab kalau kalian percaya dengan siksa kubur, lakukan itu. Sayangi makhluk, cintai makhluk, satukan makhluk. Nah, kalau bisa seperti Rasulullah, Yahudi, jangan pandang cangkangnya. Pandanglah. Karena seluruh isi alam ini hanyalah sarung golok yang mana golok sedang bersembunyi di dalamnya. Tuh. Dialah. Makanya kata Syaikhul Adharo, wis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li annahu kana satunya Allah al-batin watwa. Dan tugasmu hari ini adalah menghilangkan wujuda kulla syai'in, apapun wujudmu, li annahu kana satunya Allah ad-dhahir. Mari kita dhahirkan Allah itu wujud. Wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Dhahirkan Allah. Karena kita ini semua adalah kenyataan mazhar Allah. Ainullah, kenyataan Allah. Diri Tuhan itu sendiri. Maka kata Abah, seluruh isi alam ini adalah hanyalah tajaliyat, ta'ayunat, tanajulat. Penampakan daripada Allah. Pada apanya? Pada fiilnya. Nyatalah pada tubuhmu. Jadi kubur itu adalah pada saat tubuhmu kau anggap yang melakukan ketaatan. Maka sesungguhnya tubuhmu lah kuburan itu. Tuh. Maka sesungguhnya tubuh ini adalah, maka ada istilah syariat pada tubuh ini. Maka ada fikih pada tubuh ini. Karena tubuh ini untuk membuktikan adanya fi'il Allah tuh. Sementara hati untuk membuktikan adanya asma Allah. Sementara jiwa atau ruh untuk membuktikan adanya sifat Allah. Sementara syir untuk membuktikan adanya zat Allah itu sendiri. Maka orang dengan syariat belajar bagaimana mengelola kuburnya, tubuhnya. Inilah kubur. Ya. Tadi kata Allah, afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Inilah semuanya. Kubur, sudur. Kubur, sudur. Kalau dadamu terkunci, maka tubuhmu akan mengalami siksa kubur sekarang ini. Siapa yang terkubur? Jiwamu yang terkubur. Sehingga kau hilang kebahagiaan. Kau hilang keyakinan. Dan itulah Allah mengingatkan kepada kita. Suruh mati sekarang. Nah gitu. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tadi semua. Hanya sedikit orang-orang yang menyadari tubuhnya lah kuburan itu hari ini. Sehingga membuat dia tidak bahagia. Dan makanya oleh Allah disuruh. Seandainya walau anna katabna. Nah, bagi Abah sekarang sahabat, mungkin ada juga yang bertanya, Abah begitu yakin tidak ada siksa kubur? Kenapa? Karena inilah dirinya. Rozik wal marzuk wahid. Apakah Rozik akan menyiksa si marzuk? Apakah si abid akan menyiksa si ma'bud? Apakah si ma'bud akan menyiksa si abid? Pada saat si ma'bud tidak ada tanpa abid. Pada saat si Rozik tidak ada tanpa marzuk. Pada saat si zikir tidak ada tanpa si madkur. Dari mana dia disebut si dikir kalau nggak ada mazkur? Di mana dia disebut si rojik kalau nggak ada marzuk? Itulah sesungguhnya. Bagi orang-orang tadi kata Abah, yang Abah menyandar mereka pada aulia, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim. Karena Abah sudah menyaksikan betapa sayangnya kasih sayang Allah mendahului segala kemarahannya. Itulah seluruh ayat itu dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Padamlah segalanya. Padamlah neraka wel. Padamlah neraka jahanam. Maka kau akan menyaksikan adalah kasih sayang Allah. Limpahan karunia Allah. Limpahan kasih sayangnya. Daripada kamu hanya melihat siksanya. Tidak ada. Tuh, sahabat. Maka itulah kata Abah. Kenapa Allah berfirman tentang dalam banyak ayat. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra.
Di situ saja bagi orang yang sudah ngerti kalimat itu, hilanglah ketakutannya pada siksa kubur. Karena Allah menggunakan kata yusrun daripada kata usrun. Tuh. Itu saja sudah cukup jaminan. Satu ayat itu bagi Abah Syah itu sudah cukup jaminan tidak ada siksa kubur. Karena Allah menggunakan kata yusrun daripada kata usrun. Tuh. Allah tidak menggunakan kata bahkan sahlun. Apalagi usrun. Sahlun saja tidak. Itulah maka Abah sering katakan. Dan kemudian kalimat yang kedua tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di situ pun Abah Syah itu sudah hilang bahwa kepada ketakutan pada neraka dan siksa kubur. Karena ternyata Allah menggunakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kata kasabah dan iktasabah sudah cukup jaminan buat Abah Syah itu. Kata kasabah, wajannya fa'ala. Ada asobah, dikalikan 70, dikalikan 700. Karena Tuhan saking sayangnya sama kamu, amaliah kecil pun dikalikan 70, 700. Sementara untuk menjemput kemarahannya, yang disebutkan perbuatan maksiat, iktasabah, wajan ifta'ala. Kamu membutuhkan ijtihada, perjuangan untuk sebuah dosa. Bayangkan, untuk ketidakbahagiaanmu kamu harus berjuang. Kalau kamu ngerti sebenarnya. Karena tadi, betapa sayangnya walaqad karramna bani Adam. Tuhanmu telah memuliakanmu. Tuhanmu, bahkan kamu adalah rahasianya. Al-insanu syiri wa ana syirrahu. Al-insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Bayangkan. Wallahul batinul insan. Dan Allah itu batinnya insan. Tuh. Di mana kamu akan menuduh dia akan nyiksa kamu? Baik di kubur maupun di neraka. Pada saat laha maka sabat wailah. Artinya hampir sama. Kebaikan akan dibalas, keburukan akan dibalas. Tapi lihat, kenapa Allah menggunakan satu kasabah. Yang satu menggunakan iktasabah. Yang satu menggunakan wajan fa'ala. Yang satu menggunakan ifta'ala. Di situ saja bagi Abah Syah itu cukup. Cukup. Tidak lagi ketakutan. Ala inna awliya Allah la khaufun. Karena begitu sayangnya dia pada kita. Karena untuk iktasabah dengan wajan ifta'ala membutuhkan ijtihad untuk berjuang, untuk berdosa itu. Karena pada saat kamu melakukannya dikasih satu. Pada saat tidak melakukannya malah daripada dosa kamu jadi pahala. Coba bayangkan betapa sayangnya Allah. Bayangkan. Tadi semua. Maka kata Abah, mencari neraka itu susah. Mencari susah itu susah. Mencari miskin itu susah sebetulnya. Tapi keyakinanmu tidak ada pada Allah masalahnya. Tadi ngomong-ngomong siksa kubur, takut dengan siksa kubur, tapi kamu tiap hari melakukan perbuatan. Malah kamu tidak pernah menganggap seolah-olah Allah itu main-main. Bagi Abah bukan begitu. Ya, itulah sahabat kenapa Abah Syah itu gak percaya di situ ada neraka. Nah neraka itu hari ini pada saat engkau tidak percaya pada dia. Justru pada saat engkau tidak merasakan kehadiran dia. Itulah yang kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Itulah donka, itulah sempit neraka, siksa kubur. Karena engkau berpisah. Engkau tidak menyadari kamu adalah madkur dan dia adalah zikir. Engkau adalah marzuk dan dia adalah rozik. Engkau adalah abid dan dia adalah ma'bud. Maka disitulah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Tadi semua. Disitulah persoalannya. Kenapa Abah sedikit pun. Kan tadi ada bersandar pada mereka para aulia. Dan para aulia ala inna aulia Allah la khaufun. Kenapa? Karena saking sayangnya Allah. Tadi contohnya. Kata yusrun digunakan oleh Allah bukan sahlun. Itu aja sudah. Bagi Abah orang yang masih bicara tentang siksa kubur. Kata Abah. Abah yang sakit hati. Kenapa? Betapa kau tuduh Tuhanku yang begitu baik. Kau tuduh Tuhan yang begitu sudah menggunakan kata yusrun pun kau masih tuduh. Bayangkan. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Di situ pun bagi Abah Syah itu dengan satu kata itu cukuplah. Tidak ada lagi tuduhan kepada dia. Adapun kesulitan akulah yang membuatnya. Tuh, mendingan begitu. Tadi semua. Nah, apalagi kata itu digunakan oleh Allah di dalam surat Al-Insyirah. Allah menggunakan alam nasrah. A-nya istifham. Nasrah. Fiilnya nasrah. Siapa maf'ulnya?
si Sodrok. Tuh, Sodrok itu mudhof ilaih. Itu pun di situ pun sebenarnya bagi orang yang sudah ngerti ngaji, tidak ada lagi juga takut pada siksa kubur dan neraka. Sebenarnya, apalagi pada saat inna, fa-nya ada harfu adalah istinafin. Inna harfu taukidin. Ma'a dorob disatukan. Harfu istinafin, harfu taukidin dengan dorob, fa inna ma'a. Di situ ada dua isim ma'rifat ketemu. Maka dua isim ma'rifat ketemu isim ma'rifat. Sebetulnya hanya satulah masalah. Maka disitulah dia mengatakan ada dua isim nakir. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al. Diulang lagi. Dua isim ma'rifat ketemu isim ma'rifat. Satu masalah. Tapi dia memberikan dua solusi dengan dua isim nakir. Coba. Apalagi di situ juga dia menggunakan kata udah. Itulah kenapa Allah menggunakan kata inna di situ. Untuk karena banyak manusia tidak yakin pada Allah. Padahal Allah sudah mengatakan inna. Tuh. Jaminan dari Allah. Ya, ada harfu taukid menguatkan Allah dari semua. Ya. Bahwa di sebalik bersamaan dengan kesulitan itu ada dua kemudahan tuh. Terus dari mana kamu takut dengan kesulitan? Kalau Allah setiap kesulitan ada dua kemudahan. Terus di mana kamu akan takut neraka? Coba kamu pikirkan baik-baik tentang Tuhanmu itu. Kenali Tuhanmu dengan baik itu. Supaya engkau tidak menuduh dia. Tuhanmu yang sudah begitu merangkai firman-Nya dengan huruf-hurufnya bagi ahli ngaji. Sudah akan mengerti tadi. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kata kasabat dengan iktasabat saja. Sudah cukup bagi Abah Syah itu. Jaminan Allah itu tidak akan menyiksamu. Karena untuk mendapatkan satu siksaan, untuk mendapatkan satu kesulitan, Allah harus menggunakan kata iktasaba, wajan ifta'ala. Kamu harus ijtahada, berjuang untuk berbuat dosa. Sementara kebaikanmu dikalikan 70, itulah kata kasaba, berkaitan dengan asoba. Wajan fa'ala. Coba. Apalagi pada saat inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Udah, selesailah. Apalagi setelah dihimpun semuanya dalam Al-Quran, Fatihah dalam bismillah. Terus Tuhan yang sudah mengatakan rahmatku mendahului murka. Dia yang sudah mengatakan kasih sayangku mendahului marahku. Terus kamu masih menuduh dia. Coba berpikirlah saudaraku. Jangan hanya teriak-teriak pada saat Abah mengatakan tidak ada siksa kubur di situ. Kalian kayaknya membelanya kayak apa gitu kan. Tapi kalian justru malah nggak percaya dengan siksa kubur itu. Nah inilah manusia-manusia yang terkunci dadanya. Tadi semua ya. Ayo ngaji yang benar. Tadi semua ya. Kamu akan bahagia di dunia ini. Sangkaan-sangkaanmu itulah pada Tuhan yang membuat engkau miskin. Sangkaan-sangkaan itulah pada Tuhan yang membuat neraka datang pada dirimu. Ingat. Abah sudah melakukan pengujian. Ternyata kenapa? Negara yang percaya dengan siksa kubur itu miskin. Karena kau sangka Tuhanmu dengan salah. Sementara mereka negara-negara yang kau katakan kafir. Mereka bahkan nggak percaya adanya neraka. Dan ada siksa kubur. Justru mereka diberikan kelimpahan ilmu oleh Tuhan. Coba sadari saudaraku. Maka hari ini Abah Syah itu membuka banyak persoalan. Karena Abah tidak ingin lagi manusia terjebak pada doktrin dan dogma. Karena doktrin dan dogma akan membuat kamu makin bodoh. Akhirnya tadi melakukan sesuatu. Menakuti sesuatu. Tapi kamu mendekatinya setiap saat. Ya. Itu saja barangkali sahabat. Ya, sebentar lagi sudah mau jam 6. Tapi pada dasarnya sekali lagi Abah mengajak kepada semuanya. Marilah kita cintai Allah. Dan bagaimana cara mencintai Allah? Abah mengajak dua hal saja sebetulnya konsepnya. Marilah pandang segala sesuatu secara syariat dan hakikat. Ini konsep Abah. Selain tentu saja kita menebar kebaikan. Kenapa? Karena kita harus mentajalikan sifat dia. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tuh. Yang pertama Abah ajak, apa kata Allah? Wabdagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, jadikan negeri akhirat. Bagaimana cara menegerikan? Jadikan negeri akhirat. Kembalikan. Sebenarnya wujudku. Maka tadi. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Tadi semua. Ya. La mawjudun bihaqi ilallah. Kembalikan. Kembalikan.
milik dia kepada dia. Kembalikan milik dia pada dia. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, pandanglah secara syariat dan hakikat. Ya. Yang pertama, sadari bahwa kita adalah tajaliyatnya Allah, tanajulatnya Allah, ta'ayunatnya Allah. Terus apa tujuannya Allah mentajalikan dirinya, menta'ayunkan dirinya? Karena dia ingin nyata, dia ingin wujud. Asmaul husnanya kita perankan tadi. Wabdagi bima ataqallahu darul akhirah. Untuk apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk rubah ada nasib buat tubuhmu. Kau kembalikan semuanya pada negeri akhirat. Tubuhmu tadi id ada yaudu, tapi tubuhmu akan mendapatkan ayyada yu'ayyidu. Pesta. Rubah dengan apa? Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tuh. Kalau kamu percaya dengan siksa kubur itu, marilah jadilah orang beriman. Ciri orang iman sedekah, ciri orang takwa sedekah, ciri orang hijrah sedekah, ciri orang khusyuk sedekah. Itulah. Maka orang yang tidak mau sedekah, maka dia pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Ain salatnya fawailul lil musallin. Celakalah salat kamu itu. Sia-sia wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Maka mari kita lihat kehidupan ini secara syariat dan hakikat. Segala kebaikan yang dilakukan oleh orang, pandang secara syariat, kata Allah. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang, pandanglah secara syariat supaya kamu bisa membalasnya berterima kasih. Karena kata baginda Nabi, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kamu tidak berterima kasih kepada manusia yang mendatangkan kebaikan pada dirimu. Sebenarnya kau sedang tidak berterima kasih pada Allah. Tuh. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang, pandang secara syariat. Tuh. Tapi kemudian pada saat keburukan yang dilakukan oleh orang, pandang secara hakikat. Orang yang datang membencimu, orang yang datang menyakitimu, orang yang datang memfitnahmu, itulah maka Abah selalu senyum. Pandanglah secara hakikat Tuhan, Dia Allah sedang mengajarkan kamu rasa. Tuh. Bagaimana kamu rasa dihina, dimaki, kau merasakan sakit, maka ambil pelajarannya. Tak boleh kau lakukan pada orang lain. Tuh. Maka sesungguhnya pada saat orang berbuat buruk padamu, pandanglah secara hakikat, maka engkau akan belajar. Sesungguhnya Allah sedang mengajarkanmu pintu sabar. Tuh. Tapi pada saat pada diri sendiri, juga pandang syariat dan hakikat. Kebaikan yang kau lakukan, lihatlah itu sebagai perbuatan Allah. Kau sedang digerakkan oleh Allah untuk berbuat baik. Maka alhamdulillah jemaah kita di sini terus belajar berbagi musibah dimanapun kita ikut serta. Karena tangan ini terus digunakan kebaikan oleh Dia untuk membedah rumah-rumah orang jompo, untuk membedah pondok, majelis, masjid, musola, madrasah yang sedang rusak. Tuhan menggerakkan tubuh-tubuh kita untuk berbuat baik, berbuat baik. Kita hanya penonton. Kebaikan yang kita lakukan, lihatlah fi'il Allah pada kita. Tapi keburukan yang kita lakukan, lihatlah secara syariat. Supaya kamu bisa mohon ampun pada Allah. Supaya kamu bisa minta maaf pada manusia. Itu saja sahabat. Kata Abah, kalau dua saja ini dilakukan, sebetulnya kamu akan bebas dari siksa kubur. Kapan? Sekarang. Ya. Kemudian karena tubuhmu adalah kuburan, hari ini kamu harus mengerti man robbuka, man robbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kitabuka, man ikhwanuka. Sekarang. Karena tubuhmu adalah kuburan. Ya. Dan jiwamu lah yang terkubur. Nur Muhammad lah yang terkubur tadi. Ruh Muhammad terkubur. Si jiwa yang terkubur. Hari inilah sahabat. Ya. Sehat semua panjenengan. Ya. Tidak untuk mengajari siapapun. Abah hanya menggunakan waktu yang ada. Teknologi yang ada. Untuk menyampaikan. Semoga ada kebaikannya. Adalah kepada kita semua. Sebentar lagi beduk. Terima kasih. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Insya Allah kalau nanti malam tidak ada halangan, kita akan lanjutkan obrolan Ramadan. Kita semua ya dan selalu sehat semua. Ayo bahagia sahabat, bahagia. Maka hilangkan doktrin dan dogma supaya kamu bahagia, supaya kamu lepas.
Tapi kalau kamu masih periksa, disimpan kebencian di sini, kamu ya kan? Ingat sahabat, satu kebencian di dada kamu itu sama seperti jempol kamu tutup di mata kamu, hilanglah dunia ini. Maka satu kebencian yang kau tanam di hatimu akan menutup mata hatimu untuk melihat kebenaran dan kebaikan. Percaya. Maka lebih baik kita bersihkan dada ini. Itulah tadi kenapa siksa kubur dengan dada. Tadi. Itu dah. Tadi. Afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Kubur itu dekat dengan sudur. Ingat itu. Ya. Maka pada saat dadamu terkunci, maka kamu berada pada siksa kubur. Kapan? Sekarang. Saat ini. Ya. Sehat semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Allahumma salli